yang disebut lembaga penyiaran itu bukan konten kreatornya, atau misalnya kalau di radio itu bukan penyiarnya kan, tapi institusinya gitu. Jadi kalau YouTube misalnya ya holding YouTube-nya, atau misalnya kita bicara Netflix misalnya ya Netflix-nya, bukan konten kreator yang ada di dalamnya. Sobat Bara, selamat datang di channel Kopi Bara Official. Dalam rangka Hari Pers Nasional 2021, Kopi Bara berkunjung ke Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Timur. Kopi Bara ngobrolin tentang media, sensor, dan internet. Sebelum kalian menyaksikan video ini, jangan lupa untuk subscribe Kopi Bara Official. Untuk subscriber baru, Kopi Bara menyiapkan bingkisan tentu saja dari Kopi Bara. Sekarang kita saksikan videonya. Selamat menonton. Hai Sobat Bara, apa kabar? Suasananya berbeda, kali ini saya Didi Andrian berada di suatu tempat yang ini saya yakin baru pertama kali nih ada di kontennya Kopi Bara. Yap, saya sekarang berada di satu tempat di gedung yang berfungsi sebagai media center atau semacam media watch ya, lebih tepatnya media watch yang mengamati berbagai macam konten-konten media utamanya di Jawa Timur. Namanya KPID, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Jawa Timur. Nah, seperti apa sih KPID dan juga apa saja peran, fungsi, dan juga termasuk isu-isu sekarang tentang konten siaran? Saya sekarang bersama dengan ketuanya langsung, ada Mas Afif Amrullah selaku Ketua KPID Jawa Timur. Halo Mas Afif, apa kabar? Alhamdulillah seger waras Mas Dede. Seger waras ya, mantap. Betul. Ini salam yang memotivasi semua ya, karena sekarang lagi pandemi, tetap sehat ya. Sehat, hari ini terasa sangat-sangat mahal ya. Sangat mahal ya. Betul. Ya Mas Afif, sekilas ilustrasi kepada para netizen di YouTube utamanya. KPID itu lembaga apa Mas? Baik, pertama-tama tentu saya mengucapkan terima kasih dan selamat datang kepada Mas Dede dan juga sahabat Bara semuanya sudah berkunjung ke kantor kami. Tentu ini akan menjadi salah satu peran masyarakat untuk melakukan literasi gitu ya. Kenapa? Karena KPID atau seperti yang Mas Edi bilang tadi itu adalah kepanjangan dari Komisi Penyiaran Indonesia Daerah. Jadi ini adalah sebuah lembaga negara yang memang diadakan atau dibentuk atas amanat undang-undang. Jadi undang-undang itu ada di dalam Undang-Undang 32 tahun 2002 tentang penyiaran, yang di situ mengatur bahwa segala bentuk penyiaran televisi dan radio terutama itu harus ada aturannya dan kemudian harus diawasi. Oleh siapa? Oleh lembaga yang namanya KPID itu. Jadi kami strukturnya hanya ada dua. Yang pertama adalah KPI Pusat, itu yang ada di tingkat nasional, berarti berkantornya di Jakarta. Sementara kami ada di KPID ini levelnya di provinsi. Artinya se-Jawa Timur ya cuma ada di sini begitu. Sehingga wilayah KPID ini menjangkau 38 kabupaten kota yang ada di Jawa Timur dengan tugas apa? Yang pertama dan utama adalah melakukan pengawasan terhadap konten atau isi siaran TV dan radio gitu. Berarti ini ada yang diawasi. Berarti kalau ada yang diawasi berarti artinya pernah terjadi pelanggaran ya Mas Afif ya. Artinya kalau sampai dengan sekarang Mas, kita sekarang udah memasuki 2020, bulannya bulan September ya. Apakah masih terjadi banyak sekali pelanggaran di televisi dan juga radio sampai sekarang ini? Jadi kalau bicara pelanggaran memang selalu saja terjadi. Itu ibaratnya seperti kita berkendara di lalu lintas gitu ya. Ini sudah tahun 2020, apakah masih ada penilangan? Ya tetap masih ada kan. Itu mirip seperti itu. Apalagi di industri televisi maupun radio, ini kan industri kreativitas gitu ya. Orang kalau berkreasi dalam berbagai macam program itu kan cenderung ada sisi-sisi nakal, sisi keliaran gitu ya, yang kadang-kadang kemudian tidak sesuai dengan aturan. Nah, aturan yang kami pakai di sini selain undang-undang penyiaran itu adalah kita sebut dengan P3SPS, Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran. Itu adalah panduan umum atau acuan bersama yang dipakai di dalam dunia penyiaran. Di situ diatur mana yang boleh ditayangkan, mana yang tidak begitu, sehingga kalau ada pelanggaran di situ maka nanti ada mekanisme sanksi yang diterapkan. Iya. Mas Afif, kalau kita lihat sekarang ini kan idealnya ya radio sama televisi itu menjadi media yang mampu memberikan inspirasi, bahkan mampu mengubah perilaku penontonnya. Apakah selama ini peran ini masih dijalankan Mas sama televisi dan juga radio? Ya saya pikir
kondisi televisi maupun radio dari tahun ke tahun pasti mengalami perubahan dan perkembangan gitu ya, selaras dengan perkembangan teknologi yang terus muncul. Kalau dulu mungkin zaman kita masih kecil ya, TV dan radio itu primadona kira-kira gitu ya. Ini menjadi media utama bagi masyarakat untuk mengakses informasi maupun hiburan. Tapi kemudian setelah beberapa tahun berkembang kan muncul berbagai macam perkembangan teknologi ya, adanya handphone, adanya media sosial dan seterusnya, sehingga masyarakat juga mengalami perubahan pola perilaku konsumen. Artinya televisi dan radio tidak menjadi primadona lagi, tapi menjadi alternatif bagi masyarakat untuk mengakses media televisi maupun hiburan maupun informasi. Seperti yang mungkin nonton di channel ini juga barangkali kalau anak-anak muda mungkin sudah jarang sekali nonton TV gitu ya. Tetapi tetap harus diawasi karena TV itu berbeda dengan media sosial. Televisi itu ketika dia bersiaran untuk bisa diterima oleh masyarakat di rumah itu kan menggunakan saluran yang namanya frekuensi radio. Itu adalah dalam tanda kutip barang gaib tapi nyata gitu ya. Di udara ini nggak kelihatan kalau ada frekuensi, tapi sebenarnya ada yang kemudian itu dipakai oleh TV radio untuk menyalurkan programnya atau siarannya sehingga bisa diterima oleh masyarakat. Nah, frekuensi itu kan sumber daya alam yang terbatas yang harus dikelola bersama-sama untuk kepentingan bersama. Ketika dipinjamkan sementara kepada TV radio maka ya harus dipakai secara bertanggung jawab. Jangan sampai justru merugikan orang lain. Itulah kenapa pengaturan di TV radio itu lebih ketat, lebih detail dibanding media-media lain karena memang dia menggunakan frekuensi publik yang ketika disetel di satu rumah maka seisi rumah itu akan bisa langsung menerima saluran yang sama. Di sisi yang lain karena mereka juga membawa institusi kan, artinya sebagai media mereka ini seringkali menjadi tolak ukur, menjadi sumber informasi. Ketika apa yang disiarkan sesuatu yang negatif nanti kan bisa berdampak kepada masyarakat, sehingga dua alasan ini menjadi alasan utama kenapa TV radio juga sampai sekarang harus terus diawasi agar tetap sesuai dengan aturan tadi. Iya, Mas Afif, kalau kita lihat ya sekarang pengawasan dilakukan oleh KPI ya. Pada kenyataannya Mas, sekarang banyak konten-konten yang sifatnya itu melanggar itu malah datang dari kanal baru, yaitu YouTube. Apakah bagi KPD ini menjadi sebuah PR atau menjadi sebuah tantangan bahwa YouTube sekarang jadi media yang untouchable gitu Mas istilahnya, sehingga ini kadang-kadang ya itu tadi kalau nggak segera diawasi bisa jadi bahaya bagi penontonnya. Apakah memang ada rencana Mas YouTube juga nanti masuk wilayah KPID? Ya, kalau kita bicara teknologi memang semuanya kan pasti seperti pisau bermata dua gitu ya. Artinya kalau dipakai untuk baik ya baik, mau dipakai negatif ya negatif. Sama seperti YouTube juga. Di YouTube tuh kita nyari apa aja ada, ya Kak? Ada semua lah pokoknya. Mau nyari yang cara masak, cara belajar, cara make up, sampai cara yang macam-macam juga ada semua di situ gitu ya. Dan itu menjadi media kreativitas masyarakat, baik itu ke anak muda, bahkan sekarang yang tua pun juga sudah banyak yang ikut. Nah, sampai hari ini memang dalam konteks pengawasan belum ada lembaga manapun di negara kita yang punya kewenangan untuk mengawasi YouTube. Nah, apakah nanti kemudian akan masuk di pengawasan KPI? Saya katakan sampai hari ini belum, gitu ya. Sampai hari ini YouTube belum menjadi ranah pengawasan KPID ataupun KPI karena undang-undang yang kami gunakan sebagai landasan hukum itu baru memberikan amanah kepada TV dan radio saja. Nah, ke depan bagaimana ya kita belum tahu. Yang jelas sebagian masyarakat juga mulai ada yang resah dengan berbagai macam konten ada di YouTube. Artinya mestinya harus ada yang mengawasi atau harus ada aturan lah, meskipun nggak seketat TV, tapi adalah norma-norma yang harus disepakati bersama supaya tidak menimbulkan dampak negatif. Nah, soal nanti normanya bagaimana, siapa yang mengawasi, ya kita belum tahu. Apakah KPI itu bukan, kita juga belum tahu. Gitu. Perihal ada usulan Mas dari satu di antara holding company bidang media yang meminta KPI menciptakan regulasi supaya tidak sembarangan nih YouTube ini bersiaran. Mas Ayu mengenainya seperti apa ini? Ya,
Itu kan salah satu gugatan yang dilakukan oleh dua televisi swasta di Indonesia melalui MK. Jadi Mahkamah Konstitusi diminta untuk memberikan norma baru dalam sebuah pasal yang ada dalam Undang-Undang Penyiaran. Jadi Undang-Undang Penyiaran itu ada pasal yang mengatakan bahwa penyiaran adalah bla 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 bla. Nah, di situ kemudian menyebutnya hanya melalui frekuensi radio. Nah, TV ini atau pemohon ini meminta agar Mahkamah Konstitusi menambahkan kata di situ, yaitu melalui internet. Jadi secara langsung yang melalui frekuensi radio maupun melalui internet itu harus masuk dalam koridor Undang-Undang Penyiaran. Karena itu nantinya ketika ini disetujui ya, saya ini disetujui, yaitu artinya nanti bisa jadi media-media baru yang melakukan siaran langsung itu bisa masuk kategori lembaga penyiaran yang harus sesuai dengan aturan yang ada di Undang-Undang Penyiaran. Tapi kalau ditolak permohonannya ya berarti nggak bisa masuk gitu. Artinya harus ada undang-undang lain atau aturan lain yang mengatur. Tapi ada yang menarik kemarin dari statement pemerintah ya, yang waktu itu diwakili oleh Dirjen di Kementerian Kominfo. Jadi pemerintah sendiri di persidangan itu sudah menyatakan agar para hakim menolak permohonan karena ini adalah dua entitas yang berbeda. Ketika dipaksakan akan masuk dalam Undang-Undang Penyiaran, akan banyak hal yang kemudian tidak bisa dipenuhi oleh para konten kreator dan sebagainya. Meskipun sebenarnya kalau dikaitkan dengan lembaga penyiaran yang ada di undang-undang itu, yang disebut lembaga penyiaran itu bukan konten kreatornya, atau misalnya kalau di radio itu bukan penyiarnya kan, tapi institusinya gitu. Jadi kalau YouTube misalnya ya holding YouTube-nya, atau misalnya kita bicara Netflix misalnya ya Netflix-nya, bukan konten kreator yang ada di dalamnya begitu. Iya, Mas Afif, banyak juga yang beranggapan bahwa kebijakan KPI ya di tingkat nasional, tingkat daerah itu kadangkala malah mengganggu orang menikmati televisi, Mas. Dulu ketika kita nonton film X itu nggak ada adegan di blur, terus nggak jadi hitam putih. Sekarang jadi blur, hitam putih gitu, sehingga banyak yang beranggapan wah KPI mengurangi kita menikmati televisi, Mas. Gimana Mas Afif menanggapinya? Ya memang akhirnya nanti akan berbeda perspektif ya. Kalau konsumen atau penonton itu mungkin dia perspektifnya adalah perspektif pribadi gitu ya. Artinya kalau saya nonton ya saya harus mendapat apa yang ingin saya inginkan dari tayangan televisi radio. Sementara KPI sebagai lembaga itu melihatnya perspektifnya perspektif umum gitu. Kita tahu bahwa seperti yang saya katakan tadi, ketika ada satu TV yang ditayangkan di rumah, kemudian disetel di satu rumah itu, maka kan tidak bisa dibatasi. Siapapun yang ada di situ akan langsung menonton begitu. Tapi ketika tidak dibatasi dengan aturan-aturan itu, nantinya akan dikhawatirkan akan menimbulkan efek-efek yang mungkin berdampak negatif. Contoh kalau misalnya yang hitam putih maupun di blur tadi itu biasanya berkaitan dengan adegan kekerasan misalnya di film gitu ya. Kemudian di situ ada adegan perkelahian atau apa yang kemudian ada darah yang mengalir. Nah itu memang di dalam P3SPS ada ketentuan tidak boleh ditayangkan. Maka solusinya ya bisa macam-macam tergantung editingnya. Bisa kemudian di-cut, bisa kemudian di-blur, atau bisa kemudian dihitam putihkan. Tetapi yang perlu dipahami dan perlu dimengerti bahwa banyak juga orang yang berpandangan atau berpendapat KPI itu melakukan blur gitu ya. Sebenarnya enggak sama sekali, karena yang ngeblur, yang edit itu ya internal TV-nya. Mereka berusaha memenuhi aturan yang ada di PKSPS sehingga mereka yang kemudian melakukan proses blurring. Meskipun kadang-kadang sebagian juga dalam tanda kutip kelewatan gitu ketika ngeblur itu. Misalnya sesuatu yang nggak perlu di-blur tapi di-blur gitu ya. Ya itu menurut saya sih kadang-kadang juga memang agak kelewatan, tapi itu mungkin bagian dari kehati-hatian pengelola atau editornya agar tidak sampai dianggap melanggar ketentuan tadi itu. Jadi memang perspektifnya akan selalu seperti itu, antara konsumen dengan lembaga negara itu ya bisa jadi seperti itu. Ya sama lah seperti kalau orang naik motor, kalau hobinya modif gitu ya, kan maunya dimodif, knalpotnya diapain, kemudian spionnya diapain, warnanya diapain. Tapi kan kemudian
undang-undang lalu lintas melihatnya dari perspektif universal. Ini nanti kalau di jalan bisa mengganggu, sehingga ya harus ada penertiban di situ. Saya pikir analoginya kayak gitulah. Iya, iya luar biasa ya Sobat Bara ya. Ilustrasi penjelasannya Mas Hafid Amrullah selaku Ketua KPD Jawa Timur ini luar biasa. Ini bukan sebatas penjelasan yang sifatnya ya tekstual, tapi ini merupakan inspirasi buat kita semua bahwa ternyata itu loh tugasnya KPID itu, yang sama-sama betul-betul ingin menciptakan sebuah konten ya Mas Hafid ya, yang betul-betul nggak cuma menghibur saja, tapi juga memberikan inspirasi ya. Mas, terakhir ini ya, pesan kepada netizen ya, utamanya yang sekarang ini lihat kita di YouTube ini, menjadi seorang yang cerdas bermedia di era 2020 dan di era yang akan datang ini bakal seperti apa sih Mas? Syaratnya atau caranya itu? Ya, seperti yang saya bilang tadi bahwa apapun medianya, apapun teknologinya itu semuanya pasti bagai pisau bermata dua gitu ya. Semuanya punya dampak negatif dan positif, tergantung siapa pemakainya. Nah, sebagai netizen terutama yang masih muda, ya tentu adalah kerugian yang sangat besar ketika hanya memanfaatkan media ataupun teknologi hanya untuk senang-senang belaka, hanya untuk mencari sesuatu yang mungkin menghabiskan waktu. Padahal sebenarnya segala macam media maupun teknologi yang sekarang menjadi kemudahan bagi kita semua ini punya peran yang sangat bagus, punya peran yang sangat kuat untuk membuat kapasitas kita, kepribadian kita bisa bersaing, dan nanti ke depan tentu akan bermanfaat bagi karir maupun masa depan kita semua. Ya. Luar biasa, thank you banget Mas Hafid ya atas inspirasi dan juga ide-ide serta gagasannya. Dan Sobat Bara, semoga apa yang menjadi perbincangan kami ini menginspirasi kita semua, utamanya Anda, kalian yang subscribernya Kopi Bara Official. Saya Didi Andrian pamit, dan kita ketemu lagi di lain kesempatan. Tetap terus pantengin Kopi Bara Official. Salam Bara untuk kalian semua.